Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Pak Karim bertemu lagi dengan seluruh murid-murid Insan Mandiri Sekolah Para Juara dan Sayang Teman berkarakter berbasis sholat. Senang sekali di hari ini berjumpa lagi dalam pelajaran kisah-kisah para nabi dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pelajaran sirah ya. Sebelumnya kita berdoa. Ista'iddu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa bertemu lewat video ini. Semoga kita segera bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pak Karim doakan semoga anak-anak beserta orang tuanya, ayah dan bunda, umi abi, semua keluarga yang di rumah, keluarga dimanapun berada, teman-teman semuanya, guru-guru, semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan bahagia dan berlimpah berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini ya, kalian pernah, ada yang sudah pernah dengar sih kisahnya, ada yang belum. Ini kisah tentang seorang sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Siapa ya namanya? Sahabat ini kan sahabat Nabi kan banyak. Nah, sahabat yang ini dia memiliki kebiasaan yang aneh, kebiasaan yang unik, kebiasaan yang nggak ada pada orang lain bisa jadi. Ya, kebiasaannya apa Pak Karim? Sahabat ini dia itu rajin banget sholat subuh ke masjid. Padahal rumahnya tuh jauh banget dari masjid. Ya Allah, Pak Karim gak ngebayangin ya bagaimana dia berjalan dengan semangatnya. Jadi sahabat Nabi ini rumahnya jauh banget ke masjid, tapi dia selalu sholat subuh ke masjid. Ya, nah kalau sekarang kita pandemi, kalau masjid dekat rumah kita dipakai sholat dan kondisinya aman, kita semangat ya ke masjid. Tapi kalau masjidnya ditutup atau ada yang kena pandemi COVID-19 misalnya belum aman, kita masih boleh sholat subuh di rumah gitu ya. Tapi kalau sudah aman, kita ke masjid lagi. Kita lihat situasi masjid yang ada di sekitar rumah kita. Nah, sahabat ini dia itu setiap subuh selalu sholat subuh ke masjid. Padahal rumahnya jauh banget dan dia jalan kaki. Masya Allah. Dan kebiasaannya dia itu udah nunggu di masjid sebelum waktu subuh. Allahu Akbar, luar biasa. Pasti nih istimewa ya sahabat ini. Ada yang sudah bisa menebak siapa nama sahabat ini? Ya, boleh, siapa yang tahu? Siapa nama sahabatnya? Oh, Abu Bakar rajin juga sih ke masjid, sholat subuh di masjid, tapi rumahnya kayaknya nggak terlalu jauh ya. Sahabat yang lain siapa yang tahu? Nah, Pak Karim kasih tahu aja ya namanya ya, karena ini
pelajaran sirah. Namanya dalam riwayat itu dikisahkan sahabat ini bernama Sya'ban. Iya, siapa namanya? Sya'ban. Seperti nama bulan-bulan ya di dalam bulan Hijriyah kan ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi namanya kayak nama bulan, Sya'ban. Wah, sahabat Sya'ban ini ya, dia kebiasaannya unik. Masih ingat tadi apa kebiasaannya? Selalu sholat subuh berjamaah di masjid walaupun rumahnya sangat jauh. Ya. Nah, kita lihat kisahnya yang menarik. Apa sih Pak Karim yang menarik dari kisah Sya'ban ini? Sya'ban ini ya, dia tuh kalau di masjid dia mengambil posisi sholat atau saat iktikaf diam di dalam masjid, dia itu di pojok masjid. Nah, di pinggir. Kenapa sih Sya'ban ini senangnya di pinggir? Ternyata dia itu orangnya merasa nggak mau mengganggu orang-orang lain yang mau lewat atau ada jamaah lain yang mau sholat. Jadi dia bisa memilih posisi ya di pojok karena dia datangnya duluan. Jadi saat sholat dia milih di pojok ya. Kemudian iktikaf ya, iktikaf tuh diam di masjid berzikir gitu ya, baca Quran. Dia memilih di pojok juga. Nah, ini boleh nih kita tiru gitu ya. Kalau mau memilih posisi yang bagus di masjid, datang duluan seperti Sya'ban radhiyallahu an, ya. Nah, terus dan para sahabat yang lain, teman-temannya udah tahu kebiasaan Sya'ban ini. Ya, bahkan ya Nabi Muhammad SAW juga udah paham kalau Sya'ban tuh emang biasanya kalau di masjid tuh memilih posisi di pojok karena dia nggak mau mengganggu orang lain yang lewat. Luar biasa. Setiap pagi ke masjid, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Nah, pada satu hari ketika mau sholat subuh, Sya'ban ini nggak ada. Nabi Muhammad SAW lihat kok nggak ada Sya'ban ya. Terus kata Nabi, kita tunggu dulu ya sholatnya, jangan dimulai dulu, tunggu Sya'ban kali dia terlambat atau kesiangan kan rumahnya jauh. Ditunggu sejenak nggak datang-datang. Akhirnya ditanya ke sahabat yang lain, nggak ada yang tahu. Ya sudah kata Nabi, kalau begitu kita mulai saja sholat subuh. Kali aja saat kita sholat subuh Sya'bannya datang dan dia masbuk terlambat. Allahu Akbar. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh para sahabat sholat berjamaah, selesai itu Sya'ban tuh nggak ada. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya ke para sahabat, ada yang tahu tentang kabar Sya'ban? Kok hari ini nggak ada Sya'ban ya sholat subuh berjamaah? Para sahabat bilang nggak tahu. Ya udah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yuk kita cek ke rumahnya, ada yang tahu nggak dari jamaah ini salah seorang yang tahu rumah Sya'ban? Alhamdulillahnya ada salah seorang sahabat yang tahu. Ya Rasul, saya tahu rumah Sya'ban, kata dia. Ya, rumahnya deket sama rumah saya. Yuk kita bareng-bareng. Pergilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad beserta sahabat tadi mau ngecek ke rumah Sya'ban kenapa hari ini nggak sholat subuh berjamaah. Ternyata Allahu Akbar, perjalanannya jauh. Bahkan dalam perjalanan itu, jalan dari masjid menuju rumah Sya'ban, jalannya selama 3 jam. Masya Allah, jauh ya anak-anak, 3 jam. Ya Allah, jauh banget. Ketika sudah sampai bertemu rumah itu, ya Nabi SAW mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarlah dari dalam rumah itu seorang ibu, dan ibu tersebut menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rasul SAW bertanya, apakah benar ini rumah Sya'ban? Sang ibu tadi menjawab, iya betul, saya istrinya. Ada yang bisa dibantu? Bagaimana kabar Sya'ban? Karena kata Nabi,
kok subuh ini nggak ada di masjid? Sang istri menjawab, ya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sya'ban baru pagi ini memang tidak ke masjid sholat subuh berjamaah. Dia pagi ini nggak sholat subuh berjamaah karena pagi tadi sebelum subuh Sya'ban meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sya'ban wafat, ajalnya sampai. Sya'ban meninggal. Sya'ban dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ternyata satu-satunya penyebab Sya'ban tidak sholat ke masjid, tidak sholat subuh ke masjid, karena dia meninggal. Masya Allah, sebelumnya dia selalu ke masjid. Nah, akhirnya Rasulullah SAW beserta para sahabat mendoakannya. Dan ternyata, ya, Sya'ban itu sudah dikuburkan. Ya, karena perjalanan dari masjid tadi kan jauh ya, 3 jam, Masya Allah. Istri Sya'ban bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasul, saya ingin bertanya karena ada yang aneh. Pada saat sakaratul maut, pada saat Sya'ban meninggal, dia mengucapkan 3 kali dengan kata-kata dan hampir ucapan yang sama, dan kami belum mengerti apa maksudnya. Baiklah, kata Nabi SAW, apa sih yang diungkapkan Sya'ban pada saat dia mau meninggal? Kata istri Sya'ban, yang pertama, ya, Sya'ban tuh bilang begini ya Rasul SAW. Dia bilang, aduh, kenapa ya tidak lebih jauh? Nah, oh, kata Rasul SAW, Nabi Muhammad langsung dikasih tahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya, awalnya Nabi Muhammad belum tahu. Pas tahu dikasih tahu sama malaikat Jibril, kan malaikat Jibril kan nggak kelihatan. Terus ternyata pada saat Sya'ban mau meninggal, itu dia melihat kayak ada video, kayak televisi, kayak tayangan tentang perilaku dia sebelum dia meninggal. Jadi, ya, Sya'ban itu diperlihatkan pahala-pahala. Dia jalan ke masjid yang jauh itu pahalanya banyak banget. Ya, kenikmatan balasannya yang luar biasa. Kata Sya'ban, ya Allah, kalau rumah saya sejauh ini 3 jam pahalanya banyak banget. Bagaimana ya kalau rumah saya lebih jauh, pahalanya akan lebih banyak. Ya Allah, aduh, kenapa ya tidak lebih jauh rumah saya dari masjid? Masya Allah, udah 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid, dia masih membayangkan itu masih terlalu dekat. Kalaupun jauh, pahalanya akan lebih banyak. Ya Rahman. Terus yang kedua, dia bilang lagi, aduh, kenapa ya tidak yang baru? Nah, apa tuh ya Rasul? Artinya ternyata pada saat suatu hari Sya'ban mau berangkat ke masjid, itu terjadi pada musim dingin ya, di Madinah. Dia buka pintunya, dia kedinginan, dia sudah pakai jaket. Karena sangat dingin, dia masuk ke rumahnya lagi, dia ambil jaket yang kedua ya. Jadi pakai 2 lapis jaket. Nah, jaket yang baru di dalam, jaket yang sudah agak lama di luar. Kenapa? Karena kalau kena debu, ya kena jaket luar, nanti kan dia di masjid dia lepasin, ya dia bisa sholat dengan jaket yang baru. Dalam perjalanan ke masjid dia melihat ada orang tua yang kedinginan gak bawa jaket. Ya, kedinginan menggigil. Akhirnya Sya'ban kasihlah jaket luarnya yang lama itu, dia kasih pakai kepada orang tua yang nggak pakai jaket, dan orang tua itu dibawa ke masjid untuk sholat. Nah, pada saat sakaratul maut mau meninggal, Allah perlihatkan video itu, pahala dia memberi jaket yang lama itu luar biasa besar. Dan kata Sya'ban, aduh, kenapa ya tidak yang baru? Maksudnya jaket yang baru dikasih. Kalau dikasih itu lebih besar lagi pahalanya. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, kata istrinya Sya'ban, ya Rasul, Sya'ban itu bilang, kenapa ya
saya nggak semua. Aduh, kenapa tidak semuanya? Itu apa ya Rasul? Kata Nabi, ternyata Sya'ban itu pernah makan roti. Sudah dihidangkan 3 buah roti yang besar kan. Kalau di Arab kan rotinya gede-gede ya. Satu roti di Arab bisa ukurannya 3 roti kita di Indonesia. Nah, 3 roti dia santap, kemudian sedang direndam pakai air biar lembut. Ada pengemis yang lewat mau minta roti, dikasih 2. Sya'ban cuma makan 1 dari 3 rotinya, 2 dikasih. Padahal sudah 2 dikasih, dia cuma 1. Pada saat sakaratul maut Allah perlihatkan amalnya. Kata Sya'ban, aduh kenapa ya tidak dikasih semuanya, 3-3-nya. Kalau saya kasih semuanya pahalanya luar biasa banyaknya. Masya Allah. Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surah Qaf, ya surah Qaf, yaitu surat ke-50 ya di dalam Al-Quran, nanti bisa dilihat ayat ke-22 ya. Pak Karim bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Apa kata Allah? Sungguh kata Allah, kamu yang lalai tentang peristiwa sakaratul maut, kamu yang lupa bahwa nanti ada sakaratul maut, kamu yang gak ingat nanti mau mati, kata Allah, maka Allah akan perlihatkan, akan Allah buka yang tertutup ya mata kamu, sehingga penglihatanmu pada hari itu menjadi jelas. Jadi pada saat sakaratul maut, kata Allah, Allah kasih lihat amal-amal kamu di dunia. Masya Allah ya anak-anak, kalau kita pernah mengambil sampah, buang sampah pada tempatnya, itu Allah kasih lihat amalnya. Yang pernah nolong, sayangin, jagain adiknya, bantuin ibunya di rumah, merapikan buku, ya menjemur handuk, membantu orang tua berbelanja ke warung, ya pijitin orang tuanya, injekin ayahnya misalnya gitu ya, membantu nuangin minum, membantu teman, mendoakan, semua amal-amal baik itu, berinfak Jumat, wakaf Jumat, semua Allah perlihatkan pada saat sakaratul maut. Masya Allah. Nah, dari kisah ini kita bisa mengambil motivasi. Sya'ban saja, salah seorang sahabat Nabi, dia begitu menyesali, ya Allah. Tapi dia bukan menyesali perbuatannya, tapi yang dia sesali adalah mengapa dia tidak optimal, tidak maksimal, tidak lebih semangat. Ya, makanya anak-anak ada ya kisah-kisah orang yang sudah meninggal tuh, dia minta, ya Allah saya mau hidup lagi, ya Allah mau ngapain? Saya mau bersedekah gitu. Kan gak bisa lagi gitu ya. Makanya mumpung kita masih hidup, masih sehat, Allah berikan rizki, kita bersedekah. Insan Mandiri punya program infak Jumat. Ada program IM Care, Insan Mandiri Peduli. Sekarang Insan Mandiri sudah meluncing ya wakaf Jumat. Jadi anak-anak menyumbangkan 1.000, 2.000, 10.000 dengan niat wakaf, maka menjadi jariah. Ya, pahalanya terus mengalir. Ya, tolong dikasih tahu, diingatkan orang tua kita, keluarga kita untuk berwakaf ke Insan Mandiri. Boleh 1.000, boleh 10.000, ya. Nanti menjadi amal jariah. Ini saja ya anak-anak, cerita Pak Karim pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Semoga kita bisa mencontoh ya sahabat Sya'ban ini, yaitu semangat beribadah, ya rajin ke masjid dan saling menolong bagi yang lain. Terima kasih, salam sayang penuh cinta dari Pak Karim, peluk dari jauh buat anak-anak hebat. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa mengambil banyak hikmah, bisa berkumpul lagi di sekolah yang kita cintai, Insan Mandiri. Salam buat ayah dan bundanya ya, dan salam sayang buat murid-murid Insan Mandiri. Semoga Allah kumpulkan juga nanti kita di surga Firdaus
bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dari Pak Karim. Pak Karim pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.